Assalamualaikum Pak Kevin. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah pagi hari ini sehat Pak. Ya, alhamdulillah Pak ya. Hari ini kita melakukan pertemuan Pak Kevin yaitu pra observasi. Tujuannya agar nanti ketika saya amati Bapak dalam kelas, pembelajaran yang Bapak lakukan berjalan dengan lancar Pak dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ini juga bertujuan Pak untuk persiapan awal ya yang Bapak lakukan agar Bapak nanti lebih siap dalam melakukan proses pembelajaran itu Pak. Baik Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Pak. Boleh Pak ya? Boleh Pak. Oke, terima kasih Pak. Kira-kira nantinya apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran nantinya Pak? Nah, oke Pak, di sini ada dua tujuan pembelajaran Pak, yaitu yang pertama Pak, setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik Pak, dapat menjelaskan dan mengidentifikasi unsur-unsur tes berita dengan baik dan benar Pak. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik, maka peserta didik dapat meringkas dan menyimpulkan isi teks berita dengan benar Pak. Ada dua Pak ya? Iya Pak, ada dua tujuan. Baik Pak. Selanjutnya Pak, kira-kira nih apa area pengembangan yang hendak dicapai nantinya? Jadi di sini saya menggunakan area yang dikembangkan di bagi pengetahuan saja dulu Pak. Oke. Yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi Pak unsur-unsur berita dan dapat menyimpulkan isi tes beritanya Pak. Berarti di bagian pengetahuan Pak ya? Pengetahuan Pak. Oke, baik Pak. Lalu ini berikutnya Pak, strategi apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran nanti? Strateginya yaitu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti akan ada dua Pak. Diferensi yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses Pak, yang terintegrasi ke dalam pembelajaran sosial emosional atau PSD Pak. Oh, berarti dari tiga apa itu? Berarti dua yang Bapak pakai? Iya, dua yang saja. Konten dan proses. Proses ya Pak. Lalu bagaimana dengan ini Pak, itu model dan metodenya? Di sini saya akan menggunakan Pak model pembelajaran PBL Pak. Oh, PBL ya. Yaitu problem based learning Pak. Iya. Metode saya akan menggunakan diskusi kelompok Pak. Selanjutnya tanya jawab dan penugasan Pak. Oke. Lalu ada satu lagi Pak, bagaimana dengan medianya? Jadi ya pembelajarannya? Oke Pak, baik. Jadi di sini saya akan menggunakan beberapa sumber belajar teks berita Pak. Selanjutnya PPT Pak. Oh, PPT. Dan video pembelajaran tentang teks berita Pak. Oke, menggunakan berbagai sumber belajar ya. Iya, Ini untuk apa ya? Untuk berdiferensi konten ya. Jadi menggunakan sumber belajar yang berbeda-beda Pak. Baik. Kira-kira kapan nih? Kapan Bapak akan melakukan pembelajaran ini? Biar bisa nanti saya amati. Kapan? Insya Allah besok Pak. Oke. Hari Selasa Pak. Di kelas 8D Pak. Jam berapa tuh? Itu di jam ketiga dan keempat Pak. Oke. Baik Pak. Berarti nanti saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan observasi Pak ya. Melihat proses pembelajaran Bapak, saya catat ya. Nanti setelah itu, setelah kita ada observasi tugas, nanti kita akan lakukan pertemuan lagi Pak pasca observasi. Apa-apa nanti yang bisa kita komunikasikan lagi. Jadi sampai jumpa nanti Pak. Nanti pertemuan itu juga didampingi oleh pengajar praktik Pak. Baik Pak. Jadi gitu Pak ya. Iya Pak. Baik Pak. Terima kasih ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Meluangkan waktu. Iya Pak. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya sesuai dengan yang Bapak rencanakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak sekarang? Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Hadir semua? Hadir. Baik Nak, jadi sebelum masuk kita ke pelajaran, Bapak absen dulu satu persatu ya. Bisa? Hari ini Hadir Pak. Pradita Oki, Hadir Pak. Rindu, Hadir Pak.
Muhammad Faisal, Hadir Pak. Najwa. Sudah kita bahas mengenai teks berita. Ya, ada yang mau bahas kan? Nah, jadi sebelum kita masuk mengenai teks berita, coba kita ulang kembali. Siapa yang tahu mengenai teks berita? Coba satu orang tunjuk tangan yang berani. Satu orang. Teks berita adalah satu orang. Coba tunjuk tangan. Apa Opi? Berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Yang hangat. Sudah kita bahas pelajaran yang sebelumnya. Ini kita masuk mengenai mengidentifikasi unsur dan struktur berita. Dan jadi sebelum kita masuk ke materi inti, kita ada namanya tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama apa yang kita capai? Yang pertama ada memahami pengertian berita. Yang kedua menentukan. Yang terakhir oke, nah jadi kita harus mencapai ketiganya, ketiga poin tersebut. Yang pertama ada memahami pengertian berita. Baik, nah di sini dikatakan berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berarti yang baru-baru aja terjadi, yang viral, bahasa kerennya FYP. Iya. Nah, contohnya yang lagi viral saat ini, yang ada di Singkel Utara ini, yang bisa kita buat berita apa? Musim kemarau. Musim kemarau terjadi nggak di Singkel Utara? Iya. Nah, apa mengakibatkan apa? Sumur-sumur kering. Apalagi? Apalagi selain sumur-sumur kering? Sisi baiknya apa, nak? Sisi baiknya musim kemarau itu. Yang pertama menjemur pakaian cepat kering. Selanjutnya apa lagi? Menjemur ikan asin cepat kering. Ada lagi? Menjemur terasi cepat kering. Sisi buruknya ada nggak? Yang pertama sumur-sumur kering, menyebabkan masyarakat yang ada di Singkel Utara ini kekurangan air. Berarti semua ini ada yang mandi, ada yang nggak mandi? Nah, mandi semua ya? Oke, nah, jadi di dalam pengertian berita ini harus berdasarkan fakta dan opini. Apa fakta? Fakta adalah ada yang tahu? Sebelum Bapak jelaskan ulang, fakta adalah nyata. Kalau sedangkan opini, pendapat kita. Jadi kita ketika membuat suatu berita berdasarkan fakta yang ada. Tidak boleh kita membuat suatu berita itu berita yang hoax. Apa hoax? Yang tidak terjadi. Jadi misalnya kita mengenai ada sebuah video. Nah, kita perhatikan. Ini contoh sebuah video berita. Nah, kita perhatikan dulu. Nah. Ya, ini penyampaian berita. Kita perhatikan, kita pahami, kita dengar, kita simak baik-baik. Coba kita lihat. Nah, nanti kita cocokkan sama unsur-unsurnya. Fakta enggak? Bahwasannya sampah tersebut, bekas-bekas sayur, bekas-bekas daging menimbulkan bau busuk, fakta tidak? Fakta kan, berarti memang benar-benar ada atau terjadi. Kita sambung lagi, kita lihat lagi. Nah,
Oke, nah tadi di situ ada sesi wawancara. Ada nggak dia opini tadi narasumbernya? Opini tadi apa? Pendapat. Ada nggak tadi narasumbernya berpendapat bahwasannya tempat di sekitar dia bau, kotor? Ada nggak? Ada. Jadi misalnya kita diwawancarai, ada sebuah berita, kita harus menyampaikan fakta-fakta yang ada di lapangan, yang ada di tempat tersebut. Paham? Paham? Ada apa? Yang pertama ada apa? Yang kedua, ini pendapat kita. Bisa kita semua lagi, nak? Udah paham semua? Jadi, nak, di dalam sebuah teks berita ada namanya unsur-unsur berita. Ada 6. Yang pertama apa? What? Yang kedua? Where? Yang ketiga? When? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Oke, nah, jadi Bapak punya istilah bagaimana agar kita mengingatnya lebih mudah, iya kan? Ini kan ada 2 versi, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi agar mudah diingat, jika dalam bahasa Inggris unsur berita ditulis dengan 5W tambah 1, maka dalam bahasa Indonesia dapat disingkat menjadi adik simba, yaitu A-nya apa, B-nya gimana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, terus selanjutnya bagaimana. Pas kan? Jadi bagaimana? Misalnya 5W tambah 1H, istilah dalam bahasa Indonesia kita sebut apa? Adik simba. Baik, nak. Jadi di sini ada 6 unsurnya. Bisa dipahami? Selanjutnya kita masuk ke what apa. Pernyataan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Contohnya, peristiwa apa yang terjadi? Atau juga bisa apa yang terjadi sebenarnya terjadi. Misalnya tadi kita lihat sebuah video mengenai apa? Mengenai sampah yang ada di pasar mengakibatkan timbulnya bau. Selanjutnya, siapa? Mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Contoh, siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang kedua, siapa yang terlibat di dalam peristiwa? Tadi kita nengok video. Tadi diwawancari masyarakat setempat yang tinggal 13 tahun sudah. Jadi siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Dengan adanya tumpukan sampah mengakibatkan apa? Bau. Siapa yang mengalami? Warga sekitar, masyarakat sekitar. Jadi siapa ini mengandung pertanyaan, pelaku. Paham? Bisa dipahami? Selanjutnya ada kapan. Berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu terjadi peristiwa yang terjadi. Kapan peristiwa terjadi? Selama 13 tahun. Sudah ada tumpukan sampah yang mengakibatkan bau. Timbulnya apa? Bau mengakibatkan pencemaran. Oke, nah. Selanjutnya, di mana? Mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai tempat atau lokasi sebuah peristiwa terjadi. Nah, di mana peristiwa terjadi? Tadi ada? Di jalan? Di pasar. Misalnya kita membahas musim kemarau. Nah, di mana musim kemarau terjadi saat ini? Ya, lokasi kita di mana, kan? Di Gosong, Kecamatan seperti itulah. Jadi ada menunjukkan di mana terjadinya. Selanjutnya, mengapa? Mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan terjadinya sebuah peristiwa. Bapak contohkan tadi, mengapa tumpukan sampah itu terjadi? Karena kurangnya kesadaran masyarakat yang tinggal di, dan juga bisa kurangnya kesadaran yang berjualan di tempat sekitar. Mengakibatkan apa? Bau. Udaranya tercemar enggak? Bisa enggak mengakibatkan datangnya penyakit? Bisa. Jadi kita
dalam hidup ini kita harus menjaga lingkungan sekitar tempat kita. Jadi harus membuang sampah dan harus membakarnya. Bisa? Bisa. Tadi yang terakhir, bagaimana? Berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung proses berlangsungnya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Yang kedua, bagaimana memecahkan masalahnya? Kita ambil yang kedua aja ya, nak, poin yang kedua. Bagaimana memecahkan masalah agar tumpukan sampah yang ada di pasar tersebut bisa hilang? Bagaimana menurut kalian? Bergotong royong. Selanjutnya, perlu nggak kesadaran? Perlu. Selanjutnya apa lagi? Selain bergotong royong, menjaga kebersihan. Jadi tiga poin tersebut bisa aja. Nah, yang pertama kita bergotong royong, yang kedua menjaga kesadaran, yang keempat yang terakhir apa? Menjaga kebersihan. Baiklah. Nah, ini Bapak ada sebuah contoh sebuah teks berita. Nampak tulisan merah? Nampak? Oke, nah, yang pertama, pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mulai hari Sabtu tanggal 3 bulan 7 2021 khususnya untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Pak, itu kok ada 21? Iya, ada 2 dan 1. Ingat nak, unsur di dalam teks berita yang pertama apa? Apa? Atau dalam bahasa Inggrisnya what? Jadi lihat ini nak, yang nomor 1 ada nggak? Apa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat? Dia ditanya apa? Yang kedua apa? Kak? Nah, di mana? Yang kedua di mana? Di Pulau Jawa dan Bali. Ada nggak di sini? Selanjutnya kapan? Tanggalnya apa? Selanjutnya apa lagi? Siapa? Pemerintah. Selanjutnya mengapa peristiwa tersebut terjadi? Ini Bapak sengaja, Bapak susun secara acak. Oh, berarti kalian sudah paham kan? Yang pertama yang ditanya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, tadi apa yang terjadi? Kegiatan masyarakat. Di sini di mana lokasinya sudah ada di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Berarti kalian sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa menyusun sebuah teks berita yang tidak beraturan menjadi beraturan. Paham? Oke, nah, di dalam sebuah teks berita ada yang namanya struktur berita. Yang pertama ada namanya orientasi. Orientasi apa, nak? Merupakan pembuka yang berisi yang akan diberikan. Yang kedua, peristiwa. Apa peristiwa? Merupakan yang terakhir, letaknya. Oke, nah. Jadi yang pertama merupakan orientasi. Di mana letaknya orientasi? Itu di awal. Bapak contohkan, kita kemarin ada siswa baru. Mereka masa orientasi kan? Iya. Dalam hal itu orientasi dalam masa baru kan? Jadi di struktur berita juga ada namanya orientasi, berupa bagian pembuka yang berisi hal-hal yang akan diberikan. Yang kedua tadi peristiwa. Kalau kita membuat berita, otomatis harus ada peristiwanya kan? Nggak mungkin tidak ada peristiwanya. Iya kan? Ya. Kalau tidak ada peristiwanya, berita apa nih? Kan bingung kita kan? Ya. Nah, yang terakhir sumber berita letaknya tidak selalu. Berarti dia bisa lihat di akhir sumbernya di mana. Bisa kita lanjut, nak? Nah,
Tadi kita sudah membahas struktur berita. Sekarang ada namanya struktur penulisan teks berita. Ada berapa? Ada berapa sini? 4. Yang pertama judul berita. Nah, menolong pembaca agar segera mengetahui peristiwa yang akan diberikan. Nah, misalnya kita membahas berita tentang banjir. Otomatis kalian sudah bisa membayang, oh berarti ini banjir, iya kan? Air besar yang tergenang di masyarakat. Sudah bisa dipikirkan kan banjir. Nah, jadi judul berita ini menolong membaca agar segera mengetahui yang akan diberikan. Selanjutnya kepala berita. Kepala berita, bagian yang paling penting. Bagian ini membuat berita 5W tambah 1H, menerangkan peristiwa secara singkat dan menarik. Contohnya, apa informasinya? Banjir, ya? Di mana? Di ujung bawah, bisa nggak? Bisa. Ada namanya tubuh berita. Bagian yang menjabarkan, bagian kepala berita yang berisi penjelasan. Misalnya banjir, kita jelaskan penyebabnya, terjadinya, kapan, dijelaskan semua. Nah, paham? Selanjutnya ekor berita, bagian kesimpulan. Jadi apa kesimpulan dari bagian itu? Bisa dipahami ya? Bisa? Bisa? Nah, ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham semua? Sudah? Nah, ini kan kita sudah ada 3 kelompokkan. Nah, ini ada tugas. Yang pertama kita kelompok ada yang menggunakan apa? Poster. Yang kedua ada yang menggunakan buat teks. Yang ketiga ada di sini. Ada menggunakan sebuah video. Ada. Oke. Jadi Bapak bagi langsung aja. Bisa? Nah, bisa. Kelompok ini menggunakan poster. Ambil. Biar Bapak jelaskan. Kelompok Faisa menggunakan teks. Kelompok Ovi menggunakan sebuah video. Pak, bagaimana Pak? Apa yang harus dikerjakan? Iya kan? Nah, kita lihat tadi di awal ada yang namanya tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama memahami pengertian berita. Bapak tanyakan lagi, sudah paham? Sudah paham. Yang kedua, menemukan unsur berita dan struktur berita. Nah, dengar, ini kan berbeda-beda kan? Ya? Ya. Nah, Bapak jelaskan dulu yang pertama di kelompok si Putri Aditya. Pak, ini kan poster, ya kan? Poster tersebut bisa nggak kita buat sebuah teks berita berdasarkan gambar diurutkan? Gambar pertama merupakan unsurnya apa? Bisa tidak? Bisa kan? Bisa? Bisa. Gambar yang kedua, teks. Sal, perhatikan di teks tersebut bisa nggak kita cari unsur beritanya, struktur beritanya? Bisa? Bisa nggak Sal? Bisa kan? Nah, yang terakhir tadi yang sebuah video. Nah, perhatikan benar. Sudah melihat sebuah video? Nah, videonya tentang apa? Banjir. Banjir. Kalau kita buat judulnya, apa judulnya? Banjir. Oke, banjir. Tadi ada habis judul apa? Habis judul apa?
Bukan. Apa tadi berjudul? Apa tadi berjudul? Nah, coba kita ingat-ingat lagi. Ada judul tadi apa? Kepala berita. Biasanya kepala berita dia memberitahu secara informasi yang dibahas. Habis tadi kepala berita. Tubuh berita menjelaskan apa? Peristiwa yang terjadi. Bisa nggak kita lihat sebuah video ini? Kita pahami. Nanti kita cari unsur beritanya. Dengan melihat video tersebut bisa. Dapat contohkan judulnya mengenai banjir. Nah, habis itu apa lagi? Habis judul kepala berita menginformasikan apa terjadinya banjir di pemukiman atau pengangguran. Bapak ini tahu? Nggak tahu? Oke, jadi ini ada kelompok satu menanyakan. Oke? Yang kedua, habis itu apa lagi? Ini kita membahas struktur. Struktur yang pertama ada orientasi. Kita membahas dua yang harus kita capai. Yang pertama ada unsur berita dan struktur berita. Yang kita bahas yang pertama unsur beritanya. Unsur berita ada 6. Sering kita singkat adiksi. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah apa? Informasi tentang apa ini, Nak? Coba ya. Habis itu apa lagi? Selain apa? Di mana? Di mana terjadinya? Nah, coba ya di sini ada. Ada nggak tanggal terjadinya? Ada di sini. Nah, jadi kita cari, kita tulis di bawah keterangannya. Yang pertama mana unsur beritanya yang menanyakan apa? Ini ditulis 1. Nah, selanjutnya struktur. Di dalam struktur ada berapa? Struktur berita ada 4. Yang pertama apa? Bukan. Apa? Yaitu mengenai unsur berita ada 6. Berarti kita cari di sini, nah. Kita cari mana unsur-unsur beritanya, berita yang kita bahas. Kita tulis 1. Mana dia? Di sini tulis. Terletak di paragraf ini baris keberapa? Bisa, Bang? Bisa? Nah, segera ditulis. Nah, yang kita bahas, kita ditanyakan tadi tujuannya, pencapaiannya. Yang pertama ada unsur ada berapa? Ada 6. Agar kita ingat istilahnya itu adiksi simba. Yang pertama ada apa yang terjadi? Sudah. Selanjutnya apa lagi? Di mana? Di kota Medan. Selanjutnya ada kapan? Kapan terjadinya? Selanjutnya ada struktur. Ada berapa struktur? Nah, struktur penulisan teks berita. Ada 4. Yang pertama, judul berita. Berarti kalau kita membuat suatu video, melihat kita, memperhatikan, menyimak, apa yang kita bisa lihat dari sebuah video tersebut? Video ini, banjir. Yang kedua apa? Ada kepala berita. Biasanya kepala berita menginformasikan secara singkat mengenai banjir. Dan selanjutnya
Paham nak? Ditulis di kertas lembar. Iya, yang pertama berarti ada unsurnya. Unsurnya ada 6. Selanjutnya strukturnya. Oke, ada yang tanya kan? Nah, kalau kerja cepat. Yang nggak tahu ditanyakan. Ini udah paham? Nah, ini udah paham? Nah. Kalian berdiskusi. Kita lihat ada unsurnya ada 6. Ingat nah adik simbang. Yang pertama yang ditanyakan apa? Yang kedua gimana? Tapi ada tadi kan di situ di teksnya. Coba kerjasamanya. Ada lagi nak ini? Nah, bapak orang lagi? Dia buka satunya lagi. Ya dulu unsurnya. Coba ada kelurahan ada kan? Nah, bawa pose tadi. Nah, coba ini. Perhatikan ulang lagi. Ya? Baik, nah, coba dikumpul di sini tugasnya. Tugasnya kita kumpul. Tadi ada 3 kelompok. Jadi tulis sama ya, anak? Iya. Oke. Oke, dulu nak. Bisa kita perhatikan bapak bisa? Bisa. Kan kita sudah mengumpul tugasnya, sudah kita bahas semuanya. Jadi coba satu orang bisa nggak merefleksikan atau refleksi kesimpulan menyimpulkan bahwasannya tes berita adalah apa? Ada yang bisa coba tunjuk tangan? Kopi bisa? Menurut pendapat Kopi bisa tunjuk tangannya? Nggak apa-apa. Saya bisa, Pak. Apa yang kamu dapat di siang hari ini? Nah, coba jelaskan. Jadi Opi, apa yang kamu dapat di siang hari ini yang sudah kita belajar mengenai teks berita? Apa aja yang sudah Opi dapat? Kan unsur-unsur berita itu 5W tambah 1H. Nah, selanjutnya apa lagi? Ada yang disingkat jadi Simba. Ah. Struktur berita. Nah, struktur berita ada apa? Apa? Orientasi, peristiwa, isi berita. Oke. Udah itu aja Opi. Ada lagi tambahannya? Struktur penulisan teks beritanya Nah, ada apa aja Opi? ada judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Oke, tepuk tangannya dulu untuk Opi. Ya. Nah, jadi di sini Bapak akan menyimpulkan yang sudah kita bahas mengenai sebuah teks berita. Pada intinya, kita membuat teks berita itu harus berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, yang terjadi, peristiwa yang terjadi itu yang kita bicarakan kepada orang. Selanjutnya, opini harus berdasarkan pendapat kita pribadi, nah, bukan mendengarkan pendapat orang kita omongi lagi. Oke? Nah, selanjutnya, dia harus berita yang terkini, yang saat ini terjadi. Di dalam istilah kerennya FYP, viral. Oke? Nah, jadi teks berita ialah informasi yang dimana diucapkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, berdasarkan pendapat kita pribadi masing-masing. Paham? Nah, baik nak. Nah, hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak minta maaf. Sekian.
Assalamualaikum.